Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai webinar series ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah di tengah wabah ini, alhamdulillah kita masih bisa sempat berkumpul dalam ruangan virtual ini untuk berbagi ilmu dan juga bersilaturahim, menjadi momen yang bermanfaat, dan hal ini semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar acara menjadi lebih bermanfaat, mari kita buka webinar series kedua ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini sudah tahu bahwa hari ini dalam Communication and Business Webinar Series The Second, temanya adalah The Future of Public Relations, yaitu asiknya menjadi PR di masa depan. Saya, Pradipta Dirgantara, akan menemani teman-teman menjadi moderator, dan pembicara pada webinar series kali ini, yaitu webinar series yang diadakan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Sudah ada Ibu Akida Nuril Salma, SIKOM MA. Ya. Assalamualaikum, Bu Salma. Biasa dipanggil Bu Salma ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai future of public relations, apalagi di tengah pandemi saat ini, mungkin ada teman-teman yang belum kenal siapa sebetulnya Ibu Salma. Seperti biasa, kalau tak kenal, maka kenalan terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada sedikit informasi biodata mengenai Bu Salma. Saya bacakan. Nama lengkap Akida Nuril Salma. Saat ini menjadi dosen dan peneliti full-time di School of Communication and Business, yaitu Fakultas Komunikasi dan Bisnis, di jurusan Digital PR, Telkom University, bergabung sejak 2019. Sebelumnya berkesempatan juga menjadi junior lecturer, dan pernah terlibat juga dalam kegiatan corporate communications PT Garuda Indonesia tahun 2014 sampai 2015. Mengenai pendidikannya, Bu Salma ini menamatkan pendidikan komunikasinya di FISIP, Universitas Gadjah Mada, dengan tesisnya yang berjudul Internet-Based Crisis Communication Policy, a Case Study of Emergency Response Plan Garuda Indonesia. Sebelumnya menamatkan sarjana di jurusan komunikasi di Islamic University of Indonesia atau Universitas Islam Indonesia. Betul ya, Bu ya? Kemudian ini ada banyak sekali research project dan publication-nya. Kalau saya baca satu persatu kayaknya nanti sampai zuhur ini nggak kelar ya, Bu ya. Saya coba ringkas aja. Di sini Bu Salma berkecimpung di bidang digital literacy, kemudian ada juga public expressions, ada juga communication planning, computational methods, dan juga defining digital literacy. Selain itu, ketertarikan Bu Salma dalam bidang penelitian biasanya itu di seputar politik, political transformation, kemudian komunikasi politik, ada juga studi teknologi dan keilmiahan, dan juga tertarik di bidang interdisipliner metodologi. Dan juga Bu Salma ini udah sering diundang menjadi pembicara. Beberapa di antaranya ini ada sebagai pelatih di Social Media Management for Practitioners yang diadakan oleh PR Bandung, kemudian juga menjadi speaker dalam Brand Activation, Searching for Religious Identity, juga
pernah juga jadi presenter dan juga moderator. Banyak sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bu Salma akan berbagi dengan kita khusus mengenai asiknya menjadi PR di masa depan. Kepada Bu Salma, kami persilakan. Ya, sambil menunggu Bu Salma, ini ada, maaf suaranya kok hilang ya. Ini suara saya masih bisa kedengeran ya? Kedengeran jelas. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi juga kepada dosen-dosen yang sudah bergabung. Ada Bu Reni juga. Alhamdulillah. Masih terdengar. Ya, untuk teman-teman yang menanyakan tentang sertifikat elektronik, nanti di akhir ada link kami bagikan di grup chat. Nanti teman-teman isi link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Itu jangan lupa, mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga selain materi dari Bu Salma. Oke, Bu Salmanya udah datang lagi. Sudah bisa, Bu? Ya, mohon maaf sekali ya, sinyalnya di sini emang agak gitu sih. Iya, Dimaafkan, Bu, agak ya. suka Silakan, tiba-tiba Bu. ngilang sendiri gitu. Jadi mohon dimaklumi ya, karena memang teknologi banyak kekurangan. Oke. Ya, silakan Bu Salma. Oke, baik kalau begitu akan saya mulai. Terima kasih kepada Pak Pradipta telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk memulai webinar hari ini. Apa semua sudah mendengar suara saya dengan jelas? Sudah ya, sepertinya ya Pak Pradip ya? Iya, Sudah bisa kedengaran jelas, ya? Bu. Oke, Ya. terima kasih kalau begitu. Takutnya saya udah ngomong banyak, ternyata banyak yang nggak dengar juga kan. Nah, kalau gitu, selamat datang kepada adik-adik semua. Di tengah pandemi ini, saya senang sekali ya dan bangga kepada kalian semua karena masih punya semangat untuk belajar ilmu dan di webinar ini bersama dengan saya. Nah, saya juga senang sekali karena kita bisa dipertemukan secara daring, meskipun secara daring, saya berharap webinar untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin saya akan share screen dulu ya untuk materi saya. Wait. Oke. Sudah muncul ya materinya, adik-adik? Sudah ya? Oke. Sebelumnya mungkin nggak perlu basa-basi panjang karena Pak Pradipta tadi sudah mengenalkan saya banyak sekali ya dari CV yang sudah saya bagikan. Hanya saja saya mau mungkin memberikan ya kenalan dikit lah. Kalau saya ini adalah salah satu dosen dari Prodi Digital Public Relation. Makanya kenapa saya hari ini membahas tema juga mengenai public relation. Bentar, ini kenapa ya? Oke. Baik, Bu Salma. Nah, sepertinya Bu Salmanya masih ada kendala ya, teman-teman. Jadi sambil menunggu Bu Salma bergabung kembali, nanti saya bagikan link yang merupakan isian feedback. Nanti di situ juga ada keterangan untuk e-certificate.
atau sertifikat elektronik. Nanti dibaginya di grup chat ini. Jadi teman-teman usahakan tetap bergabung bersama kami hingga acara selesai, karena selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan ya, juga mendapatkan e-sertifikat. Begitu. Oke, sudah kembali lagi Bu Salma bersama kita. Ya, mohon maaf sekali Pak Pradip Iya, atas tidak apa-apa Bu, ketidaknyamanan silakan. ini. Sepertinya saya berada di antah berantah ya, di tengah hutan, sehingga dari tadi ke-live-kan sendiri karena sinyal. Mohon maaf sekali. Kalau begitu, akan saya ulang ya? Silakan, mangga Bu. Akan saya mulai lagi? Oke, baik kalau begitu. Saya akan kembali share screen ya. Berhenti lagi ya Tuhan. Oke, apa sudah kembali lagi suara saya? Sudah Bu Salma, sudah Oke. jelas? Ya. Oke, sudah jelas. Oke, mari kita mulai kembali. Mohon maaf ya adik-adik. Saya akan kembali share screen. Ini sepertinya tadi saya tidak sengaja membaca ada yang tanya apakah PPT akan dikirim ke email. Pastinya nanti akan saya bagikan ke semua peserta ya. Oke. Karena saya juga membuat materi ini untuk peserta hari ini, khusus untuk peserta webinar hari ini. Oke, tadi saya sampai mana, jadi akan saya ulang aja ya. Saya adalah salah satu dosen digital PR atau digital public relation, makanya kenapa saya diberikan topik untuk membahas mengenai public relation di masa depan. Jadi mungkin buat adik-adik semua yang mungkin sudah kuliah di jurusan ini, atau mungkin yang akan atau punya rencana untuk kuliah di jurusan ini, nanti akan bisa mendapatkan informasi yang mungkin membuat kalian termotivasi atau membuat kalian semangat dalam belajar public relation. Oke, jadi selamat datang ya untuk adik-adik semua di pagi yang cerah ini. Untuk pendahuluan, oke, the only constant in life is change. Ini Heraklitus. Adalah seorang filsuf dari 2.500 tahun yang lalu. Itu dia berkata bahwa perubahan, sesuatu yang konstan, mutlak, atau absolut itu adalah perubahan. Jadi sesuatu yang tidak akan pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi dalam hidup ini kita pasti akan selalu mengalami perubahan dalam seluruh aspek apapun itu ya, baik dari kehidupan kita sebagai manusia atau mungkin dari perspektif yang akan kita pelajari hari ini adalah perubahan dalam perspektif public relation. Tuh ya. Jadi Heraklitus sendiri tidak sadar ya apa yang ia bicarakan di sini itu akan terus relevan oleh orang-orang di masa modern, bahkan mungkin seluruh generasi akan menggunakan kutipan yang ditulis Heraklitus ini. Karena memang sampai nanti pun seumur hidup perubahan itu pasti akan terus terjadi. Oke. Nah, di era yang serba tidak pasti ini ya, pasti nggak sih sekarang nggak akan tiba-tiba kita nggak sadar ada COVID-19. Saya pun sendiri kemarin kayaknya kok masih ngajar ke kampus, berangkat ngantor dan sebagainya, tiba-tiba di hari berikutnya atau di minggu berikutnya kita disuruh untuk karantina sendiri di rumah. Itu adalah contoh bahwa kita sedang hidup di era yang serba tidak pasti ini. Namun, kalau dalam perspektif yang akan kita bahas hari ini, itu adalah bagaimana sesuatu yang tidak pasti ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini mengapa kok
Fakultas Komunikasi dan Bisnis mengangkat bagaimana sih masa depan PR ini, karena nanti PR itu pasti akan bergantung dengan yang namanya media ya, media teknologi. Jadi dahulu pun ketika ditemukan mesin fotokopi, itu pun juga merubah aktivitas PR pada masa itu. Yang awalnya mungkin masih melalui verbal ya, komunikasi secara langsung, lalu ketika ditemukan teknologi fotokopi atau teknologi printing itu tadi, maka aktivitas PR terbantu oleh yang namanya kertas dan teks gitu. Nah, begitupun juga dengan sekarang, aktivitas PR sangat terpengaruh oleh media teknologi, karena teknologi adalah salah satu media atau alat yang membantu aktivitas public relation. Gitu. Maka dari itu, diskusi hari ini akan sangat penting dan menarik, apalagi bagi kalian yang punya keinginan atau cita-cita, atau bahkan mungkin sudah kuliah di jurusan digital public relation ini. Gitu. Okay. So what can we expect from the future of public relation? Apa sih ekspektasi kita pada PR di masa depan gitu? Nah, seberapa asiknya sih jadi public relation di masa depan? Nah, nanti itu semua akan saya jelaskan di akhir. Makanya stay tune terus ya, jangan kemana-mana, karena di awal ini mungkin saya akan kasih konsep dasar dari PR itu sebenarnya apa sih, baru nanti di akhir-akhir saya akan bukan memprediksi seperti peramal sih, hanya saja mungkin seperti memberikan gambaran gimana sih kehidupan menjadi PR di masa depan nanti. Karena sekarang sendiri sih sudah bisa ya, para ahli atau pakar dalam bidang PR itu sudah bisa memberikan gambaran apa yang akan terjadi oleh PR di masa depan nanti. Dan itulah yang akan saya bahas hari ini ya. Selanjutnya, sebelum kita membahas media, teknologi, dan PR, mari kita cari tahu dulu apa sih public relation itu. Mungkin yang sudah kuliah, sepertinya ada ya ini yang sudah jadi mahasiswa digital public relations, sudah tamat lah ya, sudah khatam belajar definisi dari public relation. Namun bagi adik-adik yang masih pelajar atau yang masih siswa, mungkin penting ya untuk tahu terlebih dahulu apa itu public relation. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya sendiri adalah hubungan masyarakat. Sebenarnya banyak sih orang yang masih kurang paham ya, apalagi pelajar dulu pun saya ketika SMA, saya pun nggak paham public relation itu apa. Jadi biasanya kok ditanya orang, saya juga nggak tahu. Di semester-semester awal itu kan belum ada ya mata kuliah public relation yang khusus ke public relation. Jadi orang-orang ketika tanya jurusan saya sendiri tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena memang masih jarang orang yang tahu apa itu sih public relation. Nah, dengan kalian belajar di sini, nanti ketika ditanya dengan orang tua atau saudara, mau jurusan apa, lalu kalian menjawab mau masuk jurusan public relation, maka bisa menjawab. Jangan seperti saya ya, nggak bisa jawab public relation itu apa, padahal saya kuliah di jurusan itu gitu. Jadi public relation sendiri itu salah satu bagian dari ilmu komunikasi ya. Kalau Pak Pradipta sendiri kan dosen dari ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian ambil jurusan Ilkom di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, nanti akan bertemu dengan Pak Pradipta. Kalau kalian ambil jurusan di Prodi Digital Public Relation, maka kalian akan bertemu saya nanti, dipastikan akan bertemu saya dalam perkuliahan nanti. Begitu. Oke, kita lanjut ya, masuk ke pembahasan mengenai apa itu public relation atau apa itu hubungan masyarakat. Nah, saya ambil dari kamus Merriam-Webster. Jadi PR itu merupakan bisnis. Jadi PR adalah bisnis yang mendorong masyarakat untuk memiliki pemahaman dan niat baik terhadap seseorang, perusahaan, atau institusi. Jadi public relation itu adalah relationship atau hubungan. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik, hubungan yang positif kepada orang lain atau perusahaan atau institusi yang dia akan memberikan atau akan membantu perusahaan di mana kita akan bekerja menjadi PR nanti. Gitu. Jadi kalau kalian memang punya kemampuan yang mungkin anaknya ekstrovert ya, suka bersosialisasi dengan orang lain, public relation itu mungkin akan menjadi jurusan yang cocok untuk kalian ambil. Tapi bukan berarti kalau kalian itu pemalu atau introvert, itu kalian nggak cocok ambil PR, itu
bukan berarti kalian nggak bisa jadi PR gitu. Introvert pun atau orang yang pemalu pun itu mereka juga bisa mengambil jurusan ini. Tidak perlu ragu lagi ya. Kadang kan ada mahasiswa yang tanya ke saya dulu awal-awal penjurusan ya. Waktu saya ngajar di UIN itu kan ada penjurusan PR, ada penjurusan broadcasting. Biasanya anak-anak yang pemalu akan ragu ke saya, Bu, apakah saya bisa jadi PR? Gitu. Karena saya kan pemalu, Bu, saya introvert, saya kurang pandai dalam berkomunikasi. Lalu saya jawab, apakah orang introvert itu tidak pandai berkomunikasi? Sebaliknya, orang introvert itu malah komunikasinya lebih efektif dibanding orang yang ekstrovert. Karena orang introvert itu mereka saat menyusun pesan itu akan sangat berhati-hati. Sehingga penyampaian pesan akan lebih efektif. Komunikasi yang berjalan akan menjadi lebih efektif. Sehingga introvert pun juga bisa menjadi public relation yang handal. Makanya bagi kalian yang masih ragu untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi ataupun mengambil jurusan digital public relation karena kalian merasa diri kalian pemalu atau introvert, jangan lagi seperti itu ya. Karena saya juga dulu awal-awal masuk jurusan Ilkom, itu saya juga merupakan orang yang nggak suka presentasi, pemalu, dan introvert juga. Tapi karena saya waktu SMA dulu itu IPA banget ya, saya lebih suka pelajaran-pelajaran IPA, biologi, yang dia tidak banyak berinteraksi dengan orang, ya, banyak berinteraksi di lab, dan sebagainya. Itu makanya kenapa saya waktu awal-awal semester kuliah di ilmu komunikasi itu agak kesusahan. Karena saya memang terbilang kurang suka presentasi, kurang suka menunjukkan diri di hadapan publik. Tapi buktinya, sekarang saya sudah bisa bekerja di lingkup public relation, gitu. Itu semua bisa berubah, bisa menjadi bagian dari proses kalian. Jadi jangan karena pemalu, kalian mundur untuk mengambil jurusan ini, karena itu tidak bisa jadi patokan lah ya. Tidak bisa jadi semacam barrier atau semacam sesuatu yang menghalangi kalian. Itu nggak bisa gitu. Kalau kalian beralasan, kalian pemalu, lalu tidak mengambil jurusan PR. Karena kadang introvert itu bisa menjadi seorang komunikator yang handal. Gitu ya. Oke, jadi adik-adik semua jangan ragu lagi kalau mau ambil Ilkom atau PR. Kalian bisa ambil mau introvert mau extrovert, jurusan ini bisa lah. Jangan dijadikan sebagai halangan untuk mengambil jurusan PR. Oke, jadi tadi ya, PR itu all about relationship, mengenai apapun itu, membangun hubungan, sehingga terjadinya timbal balik yang positif, yang memberikan efek positif kepada perusahaan. Jadi kalian adalah komunikasinya perusahaan. Perusahaan itu juga berkomunikasi loh, berkomunikasi melalui PR, melalui calon-calon PR di masa depan gitu. Tanpa PR, perusahaan tidak bisa berkomunikasi. Jadi bisa dibilang PR itu adalah mulutnya perusahaan gitu. Karena semua komunikasi dilakukan oleh PR. Gitu ya. Kalau kalian nggak komunikasi, emang bisa tercipta hubungan yang baik? Nggak kan? Makanya kenapa perusahaan pasti butuh yang namanya public relation atau PR. PR ya, bukan PR ya. Kalau PR itu pekerjaan rumah, mungkin homework. Tapi ini PR atau public relation. Lalu tadi kita sudah membahas ya mengenai pengertian dari PR. Sebenarnya kalau kalian kuliah nanti di Prodi Digital PR, mungkin pembahasan mengenai definisi PR itu akan lebih mendetail lagi. Tapi karena ini masih webinar mungkin untuk yang pemula, jadi saya hanya mencantumkan satu definisi saja. Nanti masih banyak definisi menurut para ahli-ahli PR yang mungkin akan bisa kalian pelajari kalau kalian mengambil jurusan ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu mengenai PR dari masa ke masa. Jadi ini berkaitan dengan sejarah PR, mengenai siapa sih orang pertama yang menemukan PR, siapa sih orang pertama yang melakukan aktivitas PR. Jadi PR itu sebenarnya sudah berusia 120 tahun. Ya. Jadi baru saja tahun ini PR berulang tahun, ya, di umur yang sudah tidak muda ini, yaitu 120 tahun. Tapi kok sama ilmu komunikasi lebih tua umur ilmu komunikasi ya. Public relation itu masih terbilang muda, 120 tahun lamanya. Jadi siapa orang yang pertama kali melakukan aktivitas PR? Nah, orang pertama itu adalah Julius Caesar.
Mungkin kalian sering melihat ya, atau mendengar nama Julius Caesar ini. Karena banyak film sih yang membahas mengenai panglima perang ini. Jadi Julius Caesar adalah orang pertama yang diidentifikasi melakukan aktivitas PR melalui tulisannya. Ya, jadi dia mempengaruhi masyarakat. Jadi apapun itu aktivitas yang dia mencoba untuk mempengaruhi masyarakat, mengikuti keinginan kita atau membangun hubungan dengan masyarakat secara positif, itu bisa disebut sebagai aktivitas PR. Jadi ketika kalian mencoba mempengaruhi teman kalian ya, berarti kalian sudah melakukan taktik PR, sudah melakukan strategi PR kalian sendiri. Ketika teman kalian mengikuti kemauan kalian, mengikuti tujuan kalian, setuju dengan ide kalian, berarti kalian sudah berhasil menjadi PR untuk diri kalian sendiri, gitu ya. Jadi secara sederhana PR itu seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Caesar untuk Julius Caesar untuk mempengaruhi masyarakat Roma mengikuti perang dengan Caesar ini. Caesar ini terkenal sebagai panglima perang yang handal ya, sering memenangkan banyak peperangan dan ternyata kemenangan itu juga dipengaruhi oleh aktivitas PR yang ia lakukan. Ya, lanjut. Kalau ini kan tadi orang pertama yang melakukan aktivitas PR. Ada juga orang pertama yang menemukan public relation. Zamannya Caesar ini belum ada sebutan PR, belum ada istilah yang menyebut public relation. Nah, sekarang ini adalah orang yang pertama kali menemukan istilah public relation. Jadi bisa dibilang sebagai bapaknya public relation, yaitu Ivy Lee atau Ivy Ledbetter-Lee, itu adalah nama panjangnya si Ivy Lee ini. Jadi dia dikenal sebagai the father of modern public relation. Jadi Ivy Lee ini lahir pada 1877 ya dan meninggal 1934. Ivy Lee juga punya definisinya sendiri mengenai PR, di mana dia menyebut PR sebagai sebuah seni ya, yang tadi itu menyamakan, seni untuk menyamakan persepsi dan ide sesama manusia. Itu adalah PR. Sebenarnya ada dua sih definisi dari, ada dua penemu ya, public relation. Yang satunya adalah Edward Bernays, tapi tidak saya cantumkan di sini, karena beliau lebih pada ke PR politik atau hubungan masyarakat yang berfokus pada politik. Kalau Ivy Lee ini memang sudah di lingkup PR pada umumnya. Begitu. Jadi ada dua sebenarnya Bapak PR yang menemukan PR itu ada dua. Tapi saya hanya mencantumkan si Ivy Lee ini. Nanti kalau pengen belajar siapa penemu satunya, kalian bisa masuk nih ke jurusan digital PR-nya Telkom University, nanti pasti akan dibahas di mata kuliah awal-awal semester, itu ada mata kuliah namanya pengantar hubungan masyarakat. Jadi di situ akan dibahas mengenai dasar-dasar ya, public relation, siapa saja sih penemu public relation zaman sekarang, zaman dulu, dan sebagainya, itu akan semua dijelaskan secara detail kalau kalian mengambil kuliah di prodi ini. Itu ya, jadi ini sudah jelas, kita lanjut lagi ke pembahasan mengenai, oke, sebentar ya. Lingkup kerja, public relation. Pasti kalian penasaran kan, kalau mengambil jurusan PR, itu kalian akan bekerja di mana sih? Biasanya PR itu mereka melakukan pekerjaannya di mana sih? Nah, di sini akan saya jelaskan secara umum ya, di mana sih PR biasanya bekerja, karir-karir apa yang bisa dikejar oleh seorang PR. Karena biasanya kan pasti ya kalian setelah kuliah, impian kalian adalah bisa bekerja. Salah satunya adalah bekerja menjadi PR. Lalu akan saya kasih gambaran, PR itu biasanya bekerja di mana dan apa saja skill-skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi PR di perusahaan. Jadi, what does a public relation professional do? Jadi, apa sih yang dilakukan oleh seorang PR? Nah, dulu kan, tadi kan Pak Pradita sudah menyebut ya, saya pernah masuk di lingkup PR ya, di perusahaan, di corporate communication. Corporate communication itu mewadahi, salah satunya adalah PR ya. Nah, di situ mungkin nanti akan saya share sedikit ya, gimana sih pekerjaan sebagai PR di perusahaan. Nah, ini adalah kesempatan karir yang akan bisa kalian ambil ketika kalian memilih jalan
memilih karir untuk menjadi seorang PR. Bisa di badan usaha milik swasta atau BUMS, bisa juga di BUMN atau badan usaha milik negara, bisa juga di lembaga pemerintah atau government. Nah, BUMS ini biasanya kan dia perusahaan swasta ya. Misal kalian kalau sering mendengar ya mungkin pasti ya Apple, kalau di Indonesia sendiri mungkin kayak Astra, Unilever, itu perusahaan-perusahaan yang populer dicari oleh para fresh graduate atau pencari kerja, dan mereka semua pasti punya PR. Apapun itu, organisasi kecil atau besar, itu pasti mereka punya yang namanya public relation. Karena public relation seperti yang saya bilang tadi ya, dia adalah mulut perusahaan atau komunikasinya perusahaan. Jadi seluruh perusahaan pasti punya yang namanya. Jadi akan banyak sekali kesempatan yang terbuka lebar bagi kalian jika ingin berkarir sebagai PR. Karena semua perusahaan pasti membutuhkan yang namanya PR. Sama halnya dengan finance, yang mungkin keuangan. Semua perusahaan pasti membutuhkan orang keuangan ya. Karena itu kan jadi center dalam perusahaan ya, atau pusatnya perusahaan kan ada dalam keuangan. Begitu juga dengan public relation atau komunikasi, pasti itu akan dibutuhkan semua perusahaan, sehingga pasti terbuka lebar sekali kesempatan berkarir sebagai seorang PR. Ya, begitu juga lembaga pemerintah, kalian bisa bekerja di DPR atau di kementerian-kementerian. Itu setiap kementerian pasti mereka punya PR-nya sendiri ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi, itu pasti punya public relation. Punya namanya mereka biasanya tenaga hubungan masyarakat. Itu adalah PR-nya di lembaga pemerintah. Kalau di BUMN nih, ya Telkom pasti punya PR juga. Mereka masuk di lingkup corporate communication juga. Jadi bisa kalian pilih nanti, akan banyak sekali pilihan, bahkan mungkin kalian bisa sampai bingung, karena terlalu banyak pilihan yang bisa kalian ambil ketika memilih untuk berkarir sebagai public relation. Oke, begitu ya. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu skills. Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang PR? Yang pertama, tentu saja ya, skill komunikasi atau kemampuan komunikasi. Nah, semua kemampuan ini akan bisa kalian asah nanti ketika kalian kuliah. Karena nanti, khususnya ya di Prodi Digital PR FKB, itu biasanya kita ada mata kuliah yang bisa mengasah kemampuan PR kalian. Seperti komunikasi ya, skill komunikasi, nanti kalian akan dapat yang namanya mata kuliah public speaking, atau kemampuan presentasi di depan publik. Itu kalian selama 1 semester itu disuruh presentasi terus, hampir tiap hari, agar kalian punya, atau agar kemampuan komunikasi kalian meningkat. Jadi kalian bisa dipersiapkan untuk menjadi PR yang siap bekerja di perusahaan. Ada juga di media relation, nantilah ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan media, karena seperti yang saya bilang tadi, media adalah alat utama untuk melakukan aktivitas PR. Ada juga riset, public relation, ada self-image, attractive personality. Ini nanti kalian juga belajar nih. Di mata kuliah, misal kalau kalian ambil Prodi Digital PR, kalian akan belajar di mata kuliah, bentar, saya lupa namanya, yang dia itu fokus pada bagaimana sih membentuk kepribadian yang baik. Dulu saya belajar sampai table manner, ada juga catwalk dan sebagainya. Bagaimana sih kita bisa menunjukkan diri kita punya personality yang atraktif, yang menarik, itu bisa diasah juga di salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Digital PR. Yang terakhir adalah integritas tinggi, dan masih banyak lagi ya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PR. Dan ini semua nanti pasti akan diasah saat kalian kuliah nanti. Gitu. Oke, mungkin saya akan menayangkan video ya. Video mengenai what is public relation. Mungkin ini bisa, biasanya kan manusia akan lebih tertarik pada visual ya daripada teks ataupun verbal atau kata-kata. Jadi mungkin agar kalian bisa lebih memahami PR, itu akan saya tayangkan si video ini. Oke.
As experts in public relations, we believe in success. Sudah muncul belum videonya di screen? Sudah ya? Udah, Bu. Sudah ya? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. muncul. Udah muncul. Saya pikir. Betul, terima kasih Sudah. ya responnya. Oke, kita akan tayangkan video. As experts in public relations, we believe in successful and two-way communication, which brings your brand into focus with the key audiences and contributes to brand experience as well as better perception. Professional and proactive communication with the media is an important segment of PR. The media are your messengers, as well as messengers of your customers, and an irreplaceable channel for your key messages. We build high-quality relationships with key institutions, communities, and associations, led by the common goals of the brand and the community. Successful cooperation with influencers is of great importance when positioning the brand and creating the image. Praise from a person the customers trust goes a long way. We communicate key brand messages to customers, listen to their needs, and build trust. Customer trust is the pinnacle of all our PR efforts. Quality internal communication conveys key brand values and messages to all employees. Employees are key ambassadors of your brand. Public relations in crisis is a first step to restoring the trust of your customers. Timely and strategically planned communication is our proven formula. Creative events are the largest platform for all our magic. In event management, we're very demanding and leave nothing to chance. But once we put all the pieces together, our playfulness comes to life. Our events are the most direct way for your key publics to experience the unique world of your brand. Excellent two-way communication on social networks enables the brand to receive direct feedback from its customers. Together, we are building an online community around the brand that is significant for its growth. Finally, the greatest benefit of your brand will be connecting the listed communication services in a comprehensive, finely tuned mechanism, integrated communications. And we, in Abracadabra, make it work like magic. Together with Abracadabra Serbia. Oke. Oke. Itu tadi ya, video yang saya tayangkan itu bisa menggambarkan bagaimana komunikasi yang dilakukan PR itu sangat mendetail ya, dari customer atau organisasi atau perusahaan lain, yang mana dia ada dalam satu payung. Itu semua dibangun hubungan atau dibangun komunikasi yang efektif di situ, gitu ya. Jadi memang pada dasarnya bekerja sebagai PR itu kalau ditanya asik apa enggak, asik, karena kan kita selalu bertemu dengan orang baru. Dan ketika kita bertemu dengan orang baru, kita pasti akan mendapatkan ilmu dan informasi yang baru pula. Jadi tidak akan pernah membosankan bekerja sebagai PR ya, karena banyak sekali orang-orang yang perlu kita bangun hubungan, kita bangun komunikasi di situ gitu. Jadi kalau tanya makanya kenapa judul dari topik webinar kita itu asiknya menjadi PR, karena memang aslinya asik gitu. Asik banget karena ya itu tadi, kita terus berkomunikasi, kita terus membangun kreativitas dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan sebagai PR. Nah, tadi kan hanya berfokus pada PR-nya saja ya, tapi sekarang kita akan masuk materi. Ini subtopik materi terakhir di webinar kita hari ini, yaitu mengenai masa depan PR. Apa sih yang akan terjadi oleh PR di masa depan, kurang lebih seperti itulah. Bukan peramal ya, hanya ini mungkin sebagai gambaran aja gimana pekerjaan PR di 5 atau 10 tahun ke depan. Karena berbeda dengan zaman dulu, mungkin zamannya Ivy Lee, kita masih berfokus hanya pada PR dan teks dan kertas, koran, dan sebagainya. Karena kan kita sudah semua digital ya. Jadi itulah yang akan saya perlihatkan kepada kalian, bagaimana sih PR itu akan berinteraksi atau bahasanya apa ya, kombinasi antara PR dengan digital dan teknologi itu seperti apa.
ini yang akan saya bahas di subtopik terakhir kita hari ini. Oke, the future of public relation. Sudah muncul ya share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Itu siapa sih yang membalas? Terima kasih ya. Ya, Bu. Bu. Oke, semangat terus ya. Ya, Bu. Oke. Baiklah kalau gitu. What can we expect from the future? Kadang kan kalian nanti kalau lulus mungkin masih 5 atau 10 tahun ke depan lagi ya, makanya kan perlu juga kita melihat semacam kesempatan apa sih atau pekerjaan PR di masa depan seperti apa sih, itu penting juga ya kita untuk tahu hal tersebut. Dan mau promosi dikit ya, kalau di Telkom kan kita jurusan PR-nya sudah digital ya, sudah digital public relation, dan ini satu-satunya prodi digital PR di Indonesia. Biasanya kalau di kampus-kampus lain itu PR-nya masih public relation saja gitu. Kita tidak fokus pada media digital juga, kita hanya masih public relation tradisional. Kalau di digital PR-nya Telkom itu kita sudah diajarkan bagaimana sih cara menggunakan media digital untuk aktivitas PR. Jadi itu kelebihannya. Makanya kenapa kuliah di prodi digital PR itu sudah dipersiapkan untuk bisa menjadi public relation di masa depan, gitu, yang bisa mengoperasikan media digital untuk tujuan-tujuan PR. Gitu. Jadi itu tadi ya, sedikit promosi, sedikit iklan untuk webinar ini. Nah, topik-topik apa sih yang akan kita bahas di sini? Ini udah bahasanya udah masa depan banget ya, big data, artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT dan sebagainya. Itu adalah teknologi-teknologi yang akan menjadi teman kalian di masa depan, di 5 atau 10 tahun ke depan ya. Bukan hanya untuk aktivitas kalian sehari-hari, tapi juga untuk aktivitas PR, itu akan ditemani oleh teknologi-teknologi ini. Ya, ada big data, AI, dan Internet of Things. Langsung masuk ke pembahasan ya. Apa itu big data? Data besar. Ya, kalau bahasa Indonesianya, big data itu adalah data digital yang dia dihasilkan dari individu atau perusahaan yang mengakses internet. Jadi apapun yang kalian lakukan di internet itu pasti ada datanya, ada informasinya yang itu tersimpan dalam storage atau dalam penyimpanan komputer yang sangat besar. Di situ ada informasi dari orang di seluruh dunia, itu ada di dalam big data itu. Gitu. Jadi biasanya data ini punya karakteristik, yakni dia jumlahnya sangat besar dan bisa diproses dengan sangat cepat. Itu adalah big data. Nah, big data ini hanyalah data biasa kalau dia didiamkan saja, tapi dia bisa dimanfaatkan apabila kita menggunakan aplikasi komputer, analisis komputer, dan sebagainya, itu untuk tujuan-tujuan, kalau kalian tujuan-tujuan bisnis atau tujuan-tujuan perusahaan, big data ini bisa sangat bermanfaat. Nah, ini nih, quotes yang menarik nih. Information atau data is the oil of the abad 21, itu data itu merupakan harta yang paling berharga dibanding mungkin minyak ya. Kan kemarin kita dengar juga ya, berita-berita harga minyak dunia sudah turun dan sebagainya. Jadi sekarang data itu bisa dibilang harta yang lebih berharga daripada minyak dunia. Padahal sebelumnya negara-negara kan berlomba-lomba memperebutkan kilang minyak ya. Tapi sekarang negara-negara berlomba-lomba untuk merebutkan data atau big data itu tadi. Makanya kenapa saya juga sering baca berita kemarin, banyak sekali orang-orang yang mencoba mencuri data dari startup seperti Tokopedia dan sebagainya. Karena data kalau diperjualbelikan itu nilainya bisa miliaran rupiah. Ya, makanya kenapa data ini sekarang emasnya zaman atau abad 21 ya. Jadi lebih berharga daripada minyak. Bahkan sampai diperebutkan oleh banyak orang. Nah, data ini juga bisa digunakan untuk melakukan aktivitas PR. Bagaimana nih big data membantu aktivitas PR? Ya, yang pertama ada monitor krisis.
Jadi, Big Data bisa membantu kita memonitor krisis yang terjadi. Krisis itu apa sih? Sekarang kita sedang berada di situasi krisis loh. Ya, kita berada di situasi krisis yang dinamakan sebagai krisis kesehatan, yang mana bisa berujung juga pada yang namanya krisis ekonomi. Nah, krisis-krisis itu tadi juga mempengaruhi perusahaan tempat kalian bekerja. Misal nanti menjadi PR, itu kalian juga akan terpengaruh oleh krisis yang terjadi saat itu juga. Nah, Big Data ini atau data digital itu bisa membantu kalian melakukan monitor atau mendeteksi krisis-krisis yang akan terjadi nanti di masa depan menggunakan data-data yang ada di dalam Big Data itu tadi. Lalu bisa juga meningkatkan reputasi dan menyusun strategi. Jadi kalau menyusun strategi ini, data digital itu kan bisa mengidentifikasi tren. Misal kalian ingin bekerja sama dengan salah satu YouTuber atau selebgram, misal suatu perusahaan ya, dia ingin bekerja sama melakukan promosi dengan seorang atau mengendorse, kalau bahasa anak zaman sekarang ya, mengendorse selebgram atau YouTuber. Nah, Big Data ini bisa mengidentifikasi selebgram atau YouTuber siapa sih yang cocok untuk bekerja sama dengan perusahaan itu tadi. Gitu. Jadi canggih banget. Biasanya hasil-hasil analisis Big Data itu bentuknya seperti tabel-tabel yang ada di sini ya, yang sudah saya tunjukkan di gambar itu, hasilnya seperti itu ya. Angka-angka dan tabel yang ada kenaikan dan persenan itu adalah hasil analisis yang sudah diolah. Hasil analisis Big Data yang sudah diolah. Gitu ya. Jadi Big Data ini punya manfaat yang sangat besar untuk membantu aktivitas PR. Nah, apakah PR sekarang sudah pakai Big Data? Kalau zaman saya dulu belum ya, zaman 2014, 2015 itu kita belum pakai Big Data. Tapi sekarang sudah banyak PR yang sudah menggunakan Big Data untuk membantu mereka gitu. Apalagi nanti ketika zaman kalian ya, 10 tahun ke depan ya, Big Data udah jadi mungkin makanan sehari-hari gitulah bisa dibilang. Sekarang aja sudah mulai digunakan oleh beberapa praktisi PR, apalagi nanti. Gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk. Tadi kan Big Data, sekarang kita masuk pembahasan mengenai AI atau Artificial Intelligence. AI itu biasanya kalian akan cenderung taunya robot lah ya, Artificial Intelligence. Nah, ini juga salah satu teknologi yang sekarang belum begitu banyak digunakan oleh orang lain karena dipasarkan secara masif ya. Tapi kita sendiri kalau pakai iPhone atau mungkin yang ada aplikasi sendiri, itu kan itu juga salah satu bentuk AI ya. Karena AI itu bukan hanya robot saja, tapi juga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Itu yang biasanya dia bisa memiliki fungsi kognitif yang ada pada manusia. Jadi AI itu dibuat untuk membantu atau untuk mengikuti aktivitas manusia, pekerjaan manusia, atau kemampuan manusia dalam belajar atau dalam melakukan pekerjaan. Itu adalah artificial intelligence. Jadi dia mesin yang dibuat oleh orang yang melakukan manusia yang dilakukan oleh manusia. Misal menulis atau membalas chat, itu kan juga contoh AI. Kalau dulu misal di perusahaan kan sering ya, kalian lihat ada chat yang otomatis, itu bisa termasuk teknologi artificial intelligence ya, karena dia bisa menirukan manusia untuk membalas chat itu. Okay. Nah, ini nih yang paling ditakutkan oleh banyak orang ya, karena AI ini sampai sekarang, artificial intelligence ini sampai sekarang masih dikembangkan oleh banyak peneliti dan ilmuwan di luar, di barat sana ya. Salah satunya adalah Google, ada yang namanya Google DeepMind, itu adalah anak perusahaan Google yang berfokus pada pengembangan artificial intelligence. Jadi kan Google punya anak perusahaan yang dia hanya fokus untuk pembuatan robot dan AI yang lebih bagus dari yang sekarang gitu. Nah, kita pun kadang juga punya pemikiran negatif ya. Apakah pekerjaan PR nanti akan bisa digantikan oleh robot atau AI itu tadi? Sering kan kalian pasti sering nonton ya film-film, apalagi seperti filmnya Marvel, The Avengers, itu kan menggambarkan gimana sih robot-robot itu bisa menjajah manusia gitu. Tapi juga bisa menjadi temannya manusia juga bisa.
itu mungkin bisa terjadi loh, karena sekarang sendiri sudah banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan robot-robot yang ada di Avengers itu gitu, meskipun itu hanya film, tapi film juga biasanya akan terinspirasi juga oleh apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, untuk PR sendiri tenang ya, tenang saja, jangan khawatir, karena PR sepertinya menurut para ahli itu tidak akan tergantikan, akan tergantikan oleh apapun ya, oleh AI, oleh robot, apapun teknologi itu PR tidak akan pernah bisa tergantikan, karena PR itu menuntut pemikiran yang kreatif dan kualitas komunikasi yang efektif, yang mana robot akan susah melakukannya. Gitu. Jadi kadang human touch itu lebih penting ya, lebih efektif daripada mungkin teknologi. Makanya kenapa ketika membangun hubungan atau relationship dengan perusahaan lain atau dengan seseorang itu akan lebih efektif apabila dilakukan oleh manusia dengan manusia gitu. Jadi tidak akan tergantikan. Kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan bisa dimiliki oleh robot atau AI. Jadi jangan khawatir ya, pekerjaan PR pun di masa depan tidak akan terancam oleh robot-robot ini. Kalau sekarang kan, kalau kalian sering lihat mobil, contohnya seperti Tesla dan sebagainya, itu kan bisa menunjukkan bahwa teknologi AI itu akan menggantikan profesi sopir ya. Jadi kalau untuk PR sendiri sampai saat ini belum ada ahli yang bisa mengatakan bahwa akan tergantikan oleh AI. Jadi tetap saja PR manusia itu masih akan dibutuhkan di masa depan. Jadi di masa depan pun karir PR itu masih sangat dicari atau dibutuhkan. Jadi jangan khawatir kalau kalian mengambil jurusan PR itu kalian masih punya masa depan kok, gitu ya. Tidak akan terancam oleh teknologi-teknologi itu, gitu ya. Lanjut lagi. Bagaimana AI membantu pekerjaan? Banyak sekali sih sebenarnya, tapi saya hanya akan menyebutkan 3. Ada publisitas, analisis media sosial, dan promosi. Nah, kalau kalian nonton Avengers, itu ada Jarvis ya, itu kan salah satu bentuk AI yang sedang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Kalau setahu saya sih, pendiri Facebook, Mark, itu dia sudah punya Jarvis-nya sendiri in real life. Itu dia sudah punya robot yang membantu pekerjaan dia. Jadi, itu sudah sangat mungkin ada Jarvis di kehidupan yang sebenarnya nanti, itu apalagi 5-10 tahun ke depan. Mungkin kita secara individu bisa sudah punya robot kita sendiri seperti Jarvis, karena sekarang pun sudah ada ya, si Mark itu sepertinya sudah punya robotnya sendiri, namun belum dipasarkan secara masif. Gitu ya. Jadi kita nanti pun sebagai PR mungkin akan terbantu juga dengan robot-robot itu tadi untuk melakukan publisitas ya, karena PR harus melakukan publikasi berita. Jadi nanti AI ini akan membantu PR untuk menulis ya. Sekarang pun sepertinya sudah bisa sih membantu PR untuk menulis berita. Nah, jadi pekerjaan kalian nanti sebagai PR di masa depan itu akan sangat dimudahkan oleh teknologi-teknologi ini. Menulis saja nanti akan dibantu oleh robot gitu. Lalu ada juga promosi. Jadi dia bisa melakukan promosi di big data tadi ya, menggunakan big data juga. Dan juga analisis media sosial ini sudah sering dipakai PR zaman sekarang. Nanti kalau kalian kuliah masuk prodi digital PR akan diajarkan nih cara mengoperasikan software-software atau AI yang bisa membantu untuk melakukan analisis media sosial. Contohnya ada aplikasi Hootsuite, itu sudah sering digunakan oleh praktisi-praktisi PR. Gitu ya. Terakhir nih mengenai, nggak terakhir juga sih, nanti masih ada satu lagi, young people. Ini teknologi terakhir ya, yang akan menjadi teman kalian sehari-hari nanti dalam 5 atau 10 tahun ke depan, yaitu Internet of Things. Jadi, ini adalah teknologi di mana dia bisa membuat koneksi antara suatu objek dengan internet. Objek itu bisa apa aja, bisa pintu, bisa AC. Jadi kalian yang anak-anak tukang mager ya, saya juga mager, misal mau nutup pintu ya, ada yang mau masuk kamar, dia nggak nutup pintu, kita tinggal klik aja pakai internet, pintu itu bisa tertutup sendiri. Itu adalah Internet of Things. Jadi segalanya itu terkoneksi dengan internet. Nah, jadi
yang udah mager sekarang pun makin mager sepertinya ya 5 tahun ke depan karena adanya Internet of Things ini. Jadi kalian mau matiin lampu, tinggal pakai internet, mau ngidupin AC, tinggal pakai internet, mau nutup pintu lemari, apapun itu akan bisa dilakukan dengan bantuan internet. Ini adalah Internet of Things. Internet of Things has the potential to change the world just as the internet did. Ya. Jadi nanti 5 atau 10 tahun ke depan, kehidupan kita pun akan mengalami perubahan lagi ketika Internet of Things ini sudah bisa diakses oleh banyak orang. Untuk sekarang sepertinya masih tahap pengembangan ya, belum dipasarkan ke masyarakat. Jadi mungkin 5 tahun ke depan itu sudah bisa dipasarkan. Kalau untuk AI itu tadi sih, prediksi dari para ahli mungkin 2029 atau 2035 itu sudah orang-orang sudah bisa membeli robotnya sendiri. Katanya sih seperti itu prediksinya ya. Jadi mungkin sebentar lagi, ini sudah 2020, sebentar lagi kita akan hidup berdampingan, bukan hanya dengan corona, tapi juga dengan robot. Gitu ya. Jadi berpikir positif aja ya, 10 tahun ke depan kita hidup dunia ini akan baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Kita akan hidup berdampingan dengan teknologi-teknologi itu tadi. Nah, kalau IoT itu juga bisa membantu kerja PR. Jadi kalau di masa depan itu PR disebut sebagai smart PR atau smart public relation karena kita sudah memanfaatkan teknologi-teknologi canggih di situ. Jadi nanti mungkin jurusan digital PR akan berubah jadi jurusan smart public relation ya karena itu istilah PR di masa depan. PR yang sudah memanfaatkan teknologi-teknologi seperti tadi ya, 3 AI, IoT, dan Big Data. Ya, jadi PR, IoT ini bisa membantu kampanye PR juga. Kampanye PR itu seperti iklan-iklan ya. Iklan-iklan itu sekarang bisa dikoneksikan dengan IoT yang dimiliki oleh masyarakat nanti. Gitu. Oke. Terakhir nih mengenai PR and young people. Apa mungkin bisa menjadi PR di usia muda? Coba tebak saya jadi PR tuh umur berapa? Saya juga masih muda waktu itu ya. Saya jadi PR tuh umur 20 tahun kalau nggak salah. Pertama bekerja di perusahaan itu saya lulus, bahkan belum lulus sih waktu itu sudah direkrut oleh perusahaan untuk jadi PR di usia 20 tahun. Jadi mungkin ya, kita untuk menjadi PR di usia muda. Jadi bahkan malah 70% perusahaan itu mereka akan memilih untuk merekrut anak muda dibanding yang sudah lebih tua untuk menjadi PR di perusahaannya. Jadi kalian generasi Z atau milenial punya kesempatan yang besar untuk direkrut menjadi PR di perusahaan. Karena 70% perusahaan itu memilih merekrut anak muda sebagai PR di perusahaannya. Ya, karena memang apalagi di masa depan ya, generasi milenial atau generasi anak muda itu akan lebih punya kemampuan dalam mengakses teknologi secara lebih cepat dan lebih efektif. Ya. Kalian sendiri sering nggak sih ngajarin orang tua kalian untuk bermain medsos? Sering juga kan? Nah itu contoh gimana anak muda itu lebih adaptable atau lebih terbiasa dengan media digital daripada yang sudah senior-senior. Makanya kenapa di masa depan PR kan harus bisa punya skill untuk mengakses teknologi-teknologi tadi gitu, yang mana itu hanya bisa mungkin akan lebih efektif dilakukan oleh anak-anak muda seperti kalian, sehingga kesempatan untuk menjadi PR pun akan menjadi lebih luas lagi gitu ya. Jadi PR muda itu lebih disukai oleh perusahaan dibanding dengan yang lebih tua. Oke, sudah masuk ke conclusion atau kesimpulan dari webinar hari ini. Kesimpulannya adalah menjadi PR di masa depan itu akan sepenuhnya tergantung pada teknologi digital. Jadi nanti mungkin akan lebih asik lagi jadi PR di masa depan. Karena kalian akan didampingi oleh teknologi-teknologi canggih seperti robot tadi ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa asik loh menjadi PR itu. Apalagi menjadi PR di masa depan. Karena semua sudah digitalized ya, atau sudah digitalisasi. Semua mungkin kita sudah akan meninggalkan yang namanya koran, atau teks, atau press release yang
berbahan kertas karena semua akan terdigitalisasi. Sehingga menjadi PR di masa depan itu akan lebih asik. Makanya kenapa semoga kalian akan menjadi lebih tertarik untuk menjadi PR di 5 atau 10 tahun ke depan. Gitu ya. Kurang lebih sudah siapkah kalian menjadi PR di masa depan? Jadi saya harap kalian sudah siap ya, apalagi yang sekarang sedang menempuh kuliah di Prodi Digital PR, pastinya kalian sudah siap karena memang sudah disiapkan juga oleh TELU dengan mata kuliah mengenai digital PR, sehingga disiapkan menjadi generasi PR di masa depan, gitu ya. Mungkin kurang lebih dari saya. Thank you for your attention and participating. You can reach me at email, ada LinkedIn saya, silahkan kalian add ya. Saya nggak ada Instagram sih, hanya ada LinkedIn saja ya. Silahkan kalian add, atau kalau kalian mau menghubungi saya, mungkin tanya-tanya, dan konsultasi dan sebagainya, silahkan. Saya akan available anytime. Oke? Kalau begitu, Pak Pradipta, mungkin itu materi dari saya untuk hari ini. Kita masuk ke sesi tanya-jawab ya? Baik, terima kasih Bu Salma atas pemaparannya yang sungguh menarik dan juga menyemangati teman-teman di sini. Mungkin teman-teman yang bergabung di sini ada yang masih SMA, setahun atau 2 tahun lagi ingin kuliah, kemudian tertarik ini karir PR seperti apa, tadi sudah dibahas juga. Kemudian ada juga yang masih mahasiswa juga harus terus semangat belajarnya karena karirnya sangat luas sekali, tiap perusahaan pasti memiliki PR. Sebelum ke sesi tanya jawab, silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun ingin dipaparkan lebih jelas mengenai hal yang tadi dijelaskan oleh Bu Salma bisa diketik di grup chat, nanti akan kita sama-sama diskusikan. Sebelumnya saya ingin meringkas dulu ya Bu ya, dari awal tadi sampai akhir. Tadi Bu Salma sudah menyebutkan bahwa ternyata masa depan kita di dunia PR ini memang bergantung pada perkembangan media dan teknologi. Namun begitu tidak menghilangkan eksistensi manusia atau kita sebagai usernya, karena kita punya kreativitas tersendiri, kita juga memiliki kemampuan untuk menggunakan AI tadi. Disebut juga ada pengertian PR yang mungkin secara sederhana disebutkan agar mendorong masyarakat untuk memiliki pemahaman atau juga niat baik atau goodwill terhadap seseorang atau institusi. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nanti bisa gabung di digital PR begitu ya. Kemudian lingkup kerja ini yang pasti ditanyakan oleh teman-teman yang masih SMA ataupun yang masih kuliah, sangat luas sekali. Tadi disebutkan karirnya ada di BUMS, BUMN, government, pokoknya setiap perusahaan kini punya PR-nya masing-masing gitu. Dan setiap individu juga kita merupakan PR diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau merasa introvert, tadi disebut sama Bu Salma, takut berbicara karena nanti itu berkembang dan justru itu yang akan kita latih, akan kita pelajari di FKB ini. Kemudian tadi terakhir, masa depan PR berkaitan dengan ada big data, ada intelijensi buatan atau AI, dan bagaimana PR ini bisa diduduki oleh masyarakat atau anak-anak muda, anak-anak generasi milenial, generasi Z. Tadi Bu Salma sudah bilang juga tidak berhubungan dengan umur, karena sekarang dinamika perusahaan, dinamika perkembangan sangat-sangat berkembang pesat, jadi tidak perlu khawatir dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan akan terus berkembang sehingga lapangan pekerjaan akan selalu ada. Jadi jangan khawatir akan masa depan PR. Yang perlu diasah adalah personality kita dan juga skill-nya. Begitu ya. Sekarang kita akan ke tanya jawab. Tadi ada pertanyaan bagaimana praktisi PR mendapatkan peran di era kecerdasan buatan. Tadi sudah dibahas ya sedikit sama Bu Salma, bagaimana peran manusia
nanti bakal digantikan robot, kemudian manusia sebagai PR itu akan terancam atau tidak? Tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu Salma? Sudah sih, masih sama seperti tadi. Jangan Ya, jadi khawatir sudah. ya. Ya, jadi sudah terjawab ya. Sudah terjawab sebenarnya tadi ya. Oke. Oke, ini tadi ada beberapa yang bilang suaranya kurang jelas. Di saya jelas. Di yang lain mungkin juga masih jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu Salma ini, Assalamualaikum, saya Jeffrey, lulusan S1 Ilmu Komunikasi Unibi. Izin bertanya, selama Ibu berkecimpung di dunia PR, apa sih masalah terbesar perusahaan yang pernah Ibu tangani? Dan bagaimana Ibu menghadapi masalah tersebut? Oke. Banyak sih masalah terbesar ya, karena kerjaan PR tuh cukup kompleks, tapi yang paling besar itu adalah krisis. Ketika kita menangani yang namanya krisis. Krisis itu kan masalah ya, masalah yang bahkan sangat besar sekali, sudah masuk krisis gitu. Makanya kenapa ketika saya menangani krisis itu cara menghadapinya adalah kerjasama tim yang baik. Karena PR itu bukan hanya satu orang ya, kita adalah tim. PR itu adalah tim. Ada 10 bahkan sampai 5 sampai 10 orang di dalam unit PR, karena tidak mungkin PR itu bekerja sendiri. Makanya kenapa kita harus bisa punya kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Dan biasanya untuk menghadapi masalah-masalah itu, seperti contohnya krisis itu tadi, adalah dengan melakukan kerjasama tim yang baik. Gitu. Itu sih jawaban singkat dari saya. Apakah sudah menjawab? Ya, kerja sama tim justru itu tidak bisa dilakukan secara individu ya. Iya, tidak mungkin ya. Contohnya mungkin masalah besar sekarang mungkin yang dihadapi oleh banyak perusahaan penerbangan contohnya ya, itu kan mereka semua kolaps, itu kan masalah yang sangat besar sekali. Gimana sih kita PR itu bisa menghadapi itu, dengan salah satunya adalah kerja sama tim. Untung saya udah nggak jadi PR, jadi nggak perlu ngerasain ya. Itu teman-teman saya udah pusing semua tuh yang masih kerja jadi PR di Garuda tuh masih dalam masa-masa yang krisis sekali gitu. Itu adalah masalah paling besar yang ditangani oleh perusahaan. Jadi ujian paling besar sebagai PR adalah di saat krisis. Kalau kita berhasil melewati itu, berarti kita sudah berhasil menjadi PR. Gitu sih. Ya, karena apalagi di era wabah seperti ini ya, Bu Salma, tidak hanya penerbangan, tapi juga pariwisata, semuanya juga terkena dampaknya. Jadi posisi PR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sangat vital sekali ya, dengan media sosial atau dengan teknologi yang lain. Kita lanjut. Assalamualaikum, Bu Akidah, waalaikumsalam. Saya Ade Putri, izin bertanya bagaimana cara mengasah skill yang relate dengan profesi seorang PR selain dari pendidikan formal. Oke, masa skill yang relate mungkin di luar dari kalian belajar di kampus kali ya. Kalau saya sih dulu kan saya agak kurang ya dalam public speaking ya. Dulu saya belajar secara individu sendiri, di rumah mungkin belajar dengan cara merekam suara saya, atau dengan cara belajar tiap hari berbicara sendiri di depan cermin, karena public speaking kan skill yang harus dimiliki oleh semua PR ya, itu contohnya. Kalian bisa belajar sendiri, atau mungkin kalian sering ikut-ikut magang di perusahaan ya. Magang kan nggak bisa lebih dari satu kali kan, kalian mungkin bisa mengasah kemampuan itu langsung ke praktisinya gitu. Atau bisa juga kalian ikut organisasi-organisasi profesi kehumasan seperti Perhumas Muda, itu bisa juga. Karena biasanya mereka memberi pelatihan kepada mahasiswa yang mana itu akan sangat bermanfaat dengan kemampuan kalian. Nanti selain kalian ambil hanya di bangku universitas saja gitu. Kalau yang masih sekolah nih Bu, yang masih SMA, kira-kira apa saran Bu Salma agar teman-teman yang masih SMA ini bisa mengasah sedari dini skill PR-nya? Dari bersosialisasi pun sudah terasah ya kalian ya, kalau sudah pinter mempengaruhi teman kalian sendiri, itu kan berarti sudah terasah kemampuan PR kalian gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak SMA ya tadi ya, belajar dari sekarang, salah satunya adalah bahasa Inggris ya, karena PR itu kan ya mulutnya perusahaan ya, komunikasinya perusahaan. Dan perusahaan kan kliennya bukan hanya orang-orang dalam negeri ya. Mungkin kalian dari sekarang, anak-anak SMA bisa melatih kemampuan bahasa Inggris kalian dulu.
atau kemampuan public speaking kalian dulu yang itu mungkin bisa dipelajari secara individu, secara independen gitu untuk saat ini sih, gitu public speaking. Baik, jadi selain pendidikan formal, pendidikan non formal pun penting untuk diasah. Kita lanjut lagi, ini ada dari Asadivira. Permisi Bu, saya ingin bertanya, apakah seorang PR bisa bekerja freelance? Apakah lebih sulit daripada menjadi PR suatu perusahaan? Terima kasih. Oke. Saya sendiri belum pernah ya jadi PR freelance, tapi ada PR freelance, biasanya dia adalah seorang konsultan. Jadi dia sudah punya branding atau sudah punya merek dirinya sendiri yang dikenal oleh perusahaan-perusahaan. Oh, misal saya ya, oh Bu Salma ini dia konsultan PR individu atau independen yang dia bisa membantu perusahaan saya untuk mungkin lebih punya strategi PR yang baik. Nah, itu bisa disebut sebagai PR freelance. Namun lebih sulit karena kalian akan membuat atau membranding diri kalian sendiri, yang mana itu butuh proses yang sangat lama dan kalian harus punya pengalaman dulu sebagai PR di perusahaan. Kalau kalian sudah lama dikenal oleh perusahaan, sudah lama dikenal punya pengalaman di suatu perusahaan, baru itu kalian bisa menjadi PR freelance yang dia fokus pada konsultan atau kalian menasehati perusahaan. Kan kadang perusahaan pun juga butuh penasehat dari luar perusahaan dia. Itu adalah salah satu kesempatan bekerja sebagai PR freelance, yaitu menjadi konsultan PR. Tapi itu lebih sulit ya, kalian harus mulai dari bekerja di PR perusahaan, karena kalian harus membentuk branding atau merek kalian sendiri. Gitu. Ya. Mungkin kalau di perusahaan juga pengalaman PR-nya lebih terasa ya Bu, karena kan perusahaan lebih kompleks itu menghadapi stakeholder yang macam-macam gitu ya. Iya, betul sekali. Kita lanjut lagi. Apakah nantinya penulisan humas akan tetap menjadi hal yang penting, Bu? Nah, ini juga dulu waktu saya kuliah, dosen saya tuh sempat satu pertemuan tuh membahas mengenai AI juga, yang dia membantu jurnalis dalam menulis berita. Jadi jurnalis tidak perlu menulis berita, tapi sudah ada beritanya sendiri yang disusun oleh robot dari big data tadi itu. Jadi sebenarnya meskipun sudah ada yang membantu, tapi kadang kan kita perlu mengecek ya, apakah tulisan itu sudah benar atau tidak. Karena kan kadang teknologi tidak sempurna. Jadi masih perlu butuh skill kita sebagai manusia untuk ngecek apakah tulisan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi tidak akan hilang sih bagi saya, masih tetap penting untuk dipelajari. Karena biasanya mungkin robot hanya bisa menyusun tulisan mentahnya saja, baru nanti kita masih harus revisi sedikit-sedikit gitu. Tidak bisa kita. Tapi nggak tahu juga, mungkin 10 tahun ke depan ada robot yang lebih canggih lagi, kan kita kurang tahu. Tapi untuk saat ini tidak bisa tergantikan ya. Penulisan humas itu tetap butuh kemampuan manusia secara langsung. Kalau tadi Bu Salma sempat bilang di film Avengers gitu ada Jarvis-nya dari Iron Man gitu. Kita juga sebetulnya sudah punya Bu ya di ponsel masing-masing. Kalau yang pakai iPhone ada Siri, kemudian di Android juga ada Google Assistant. Tapi mereka juga nggak bisa tiba-tiba berfungsi sendiri. Perlu ada komen atau perintah dari kita. Mungkin seperti itu. Kalau saya iseng gitu Bu, pakai Google Translate juga, saya mau nerjemahin apa ke bahasa Indonesia, itu kalau nggak sama orang ahlinya, itu tetap ada miss-miss terjemahan yang keliru. Mungkin seperti itu Bu ya, karena sejauh ini masih perlu perkembangan dari AI itu sendiri ya Bu. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Saya Dina dari PR19 izin bertanya, apakah ada keahlian khusus untuk menguasai ketiga keahlian untuk seorang praktisi PR? Big Data, AI, dan Internet of Things atau IoT. Mohon jawabannya. Terima kasih, Bu. Oke, pasti butuh kemampuan itu ya. Tapi kalian sendiri kan sudah terbiasa dengan itu sebenarnya. Kalian emang nggak mengakses big data, nggak mengakses AI dan IoT. Kalian kan sudah ada tadi ya yang dibilang mungkin Google Translate pun juga bagian dari AI gitu. Jadi itu bisa dipelajari secara cepat. Karena kita bukan orang yang membuat itu gitu. Kalau orang yang membuat itu pasti butuh kemampuan khusus seperti coding dan sebagainya. Kita hanya mengakses yang mungkin itu tidak banyak membutuhkan effort ya, apalagi generasi Z, generasi milenial, mereka sudah
tumbuh dan berkembang dengan media digital. Jadi itu akan sangat mudah untuk dikuasai. Dan nanti di Prodi PR ada mata kuliah hubungan masyarakat digital. Itu biasanya kalian sudah disuruh melakukan analisis media sosial, menggunakan big data, dan lain sebagainya. Jadi itu masih bisa juga dipelajari nanti ketika kalian kuliah di Prodi PR. Promosi lagi. Ya, makanya ya, hal yang sehari-hari itu sudah dekat dengan kita, dan untuk mempelajari lebih dalam, silakan bergabung dengan FKB. Bisa ke ilmu komunikasi, bisa ke digital PR, ya. Begitu. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Dian Aprianita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana kita menunjukkan keahlian kita pada bidang PR saat melamar pekerjaan. Nih, saat berhubungan dengan karir nih Bu, apalagi mahasiswa semester akhir. Sepertinya Kira-kira begitu. apa pengalaman atau saran dari Bu Salma? Tadi kan saya udah menunjukkan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PR, salah satunya adalah well-groomed dan attractive personality. Jadi dari sekarang kalian asah bagaimana sih cara punya personality yang menarik, terus bagaimana sih kalian bisa berpenampilan menarik, karena kan kalian harus membranding diri kalian sendiri gitu. Ketika kalian nggak bisa membranding diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa mewakili perusahaan? Jadi biasanya keahlian tuh ditunjukkan saat interview ya. Itu bagian paling penting. Kalau mungkin awal-awal mungkin tes tulis itu biasanya lebih ke bahasa Inggris ya. Kalau saat interview itu kalian akan dilihat juga personality kalian. Itu yang paling penting dan mungkin bisa diasah juga dari sekarang. Bagaimana sih cara treat orang ya? Bagaimana cara biasanya apa ya? Memperlakukan orang itu bisa kalian pelajari dari sekarang. Karena nanti PR kan memperlakukan orang lain juga saat menjadi PR di perusahaan gitu. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Begitu ya Bu Salma ya? Oke. Oke, ini lanjut. Selamat pagi Bu, izin bertanya menurut Ibu sendiri, apa kelebihan dan kekurangan apabila kita mengambil jurusan atau pekerjaan PR dibandingkan dengan cabang ilmu komunikasi yang lain? Susah ya, ini sering banget dulu mahasiswa saya kalau lagi galau ngambil konsentrasi ini, karena semua jurusan tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Pak Pradipta ya. Betul. Pak Pradipta orang Ilkom mungkin bisa membantu saya juga. Pasti ada ya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saya rasa kalau untuk PR sendiri apa ya, saya juga belum menemukan kekurangan ya, karena saya sudah mengambil jurusan ini dan saya merasa baik-baik saja gitu. Saya merasa belum ada kekurangan dari jurusan yang saya ambil ini. Gitu. Tapi kalau untuk jurusan lain saya kurang paham ya, karena saya S1 dan S2-nya juga masih di lingkup komunikasi strategis atau komunikasi yang berkaitan dengan public relation dan manajemen gitu. Untuk Pak Pradipta mungkin bisa menjawab kalau lingkup ilmu komunikasi. Kalau menurut saya ilmu komunikasi ataupun PR segalanya gitu Bu, berkaitan, karena tadi sempat disinggung itu interdisipliner dan saling melengkapi. Jadi sama halnya seperti manusia, tidak ada yang sempurna, dan ilmu pengetahuan juga bagian dari produk manusia, produk berpikir. Jadi meskipun ada kekurangan, tapi itu saling melengkapi. Dan untuk memilihnya itu berarti sebuah pertanyaan yang perlu dialamatkan ke diri sendiri lagi. Apa kita minat di cabang ilmu komunikasi ini? Apa kita benar-benar menyukai bidang ini gitu? Kalau tadi Bu Salma sempat bilang kalau sebetulnya Bu Salma dulunya juga ngerasa introvert. Saya juga, kalau saya sih sampai sekarang merasa introvert ya Bu ya. Cuman saya berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena saya menyukai aktivitas komunikasi, baik itu dari segi branding, ataupun PR, dan yang lainnya. Jadi memang harus ditanyakan lagi ke diri sendiri kalau memang sesuai dengan peminatan, karena menurut saya ilmu komunikasi itu apapun cabangnya, mau digital PR, mau komunikasi murni misal, itu semua menarik ya Bu ya, sangat fun to learn gitu, sangat menyenangkan untuk dipelajari. Ya, jadi sesuai passion kalian aja sih kemana gitu. Kalau saya memang dulu dari awal tertariknya ya, ada rasa tertarik itu ke PR, bukan ke broadcast atau bukan ke jurnalis gitu. Jadi kalian kan pasti ada first impression ya.
Itu di mana sih kalian? Tuh, kalau mau milih. Oke, kalau mau berbicara kelebihan kekurangan ya itu pasti ada di semua jurusan. Ya, kalau kalian misal sekarang lagi SMA, nanti kalian waktu milih jurusan harus udah bisa menilai peminatan kalian kemana. Jadi bergabung di FKB, lagi-lagi promosi ya Bu ya. Yeah. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Saya Yuda, izin bertanya. Kalau bisa kita lihat dalam kondisi saat pandemi ini, semua aspek sangat terganggu. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan oleh PR saat pandemi seperti ini? Dan strategi apa yang digunakan? Terima kasih. Pertanyaannya berat ya, tapi bagus sekali, kritis sekali nih Yuda anggarannya. Oke, ini adalah mungkin posisi terberat bagi PR-PR di bidang-bidang transportasi, penerbangan, dan lain sebagainya ya. Karena memang sangat terancam sekali, perusahaan sudah bisa dibilang di tepi jurang ya, tinggal jatuhnya aja gitu. Nah, sebagai PR mungkin salah satu yang harus dilakukan adalah membuat tenang masyarakat sih. Kalau perusahaan kita tuh baik-baik saja loh gitu. Gimana caranya? Mungkin dengan melakukan kampanye PR atau dengan melakukan press conference dan sebagainya. Pokoknya kita sebagai PR di saat situasi krisis seperti ini harus punya kemampuan untuk menenangkan masyarakat. Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita baik-baik saja, meskipun tidak. Memang seperti itu. Ya. Oke, sudah? Kita lanjut. Apa sajakah kriteria yang membuat PR menjadi PR yang bagus atau hebat? Tadi sempat dijelaskan juga ya Bu ya, kemampuan-kemampuan PR. Cuman kalau menurut Bu Salma yang paling penting yang perlu dimiliki seorang PR spesialis itu apa Bu? Halo Bu Salma. Oke, Bu Salma sepertinya ada kendala koneksi. Oke, mengingatkan ya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik, bisa dibuka link yang sudah saya share di grup chat, atau kalian bisa buka sendiri bit.ly/feedback webinar 2. F-nya besar, B-nya besar, W-nya besar. Di situ nanti untuk mendapatkan sertifikat ada keterangannya di situ. Oke, sambil menunggu Bu Salma bergabung kembali, ini masih ada yang sekolah atau SMA atau SMK? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Alhamdulillah ya. Masih ada. Jadi ada gambaran digital PR seperti apa, terus nanti peminatan setelah lulus SMA. Kelas berapa yang tadi jawab? Mau naik kelas 2 SMK, Pak. Oh, mau naik kelas 2 SMK. Oke, sudah ada Bu Salma. Bu Salma ternyata di sini juga ada adik-adik kita yang mau naik kelas 2 SMA. Jadi mereka SMK. Iya, Wow, betul. Jadi sudah tertarik dengan dunia PR. Ya mudah-mudahan semakin yakin ya bergabung bersama kita di sini. Oke. Oke. Jadi terakhir saya sampai mana, Pak Pradipta? Pertanyaan yang paling penting menurut Bu Salma, skill yang harus dimiliki seorang PR specialist. Oh itu. Oh Ya, gitu. ya. Oke. Kira-kira apa? Yang tentang apa sih tadi? Kayak saya ngomong apa ya terakhir itu? Bentar ya. Skill PR ya tadi ya. Iya. Oke. Menurut Skill Bu Salma PR yang paling, tadi kan emang sempat dijelaskan juga ya Bu ya? Iya. Kira diulang lagi. Tapi menurut Ibu yang paling penting untuk dipelajari? Semua penting sih saya rasa Semua ya. penting ya. Kombinasi yang harus dimiliki oleh seorang PR gitu. Nggak bisa milih sih saya rasa. Semua bagi saya itu harus dipelajari seluruhnya. Gitu. Karena itu jadi tanggung jawab juga. Tadi disebutkan sama Bu Salma, dalam era pandemi seperti ini, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk menenangkan masyarakat, walaupun sebetulnya
kondisi kita sendiri juga kurang tenang, tapi kita menenangkan diri juga harus, kemudian juga menenangkan masyarakat. Karena kalau PR-nya sendiri bingung, nanti masyarakatnya tambah bingung, begitu ya, Bu? Iya, begitu. Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Saya Arya Deva ingin bertanya, apakah skill di bidang digital seperti editing, video, dan animasi itu penting untuk PR? Silakan, Bu Salma. Oke, bagus ya pertanyaannya. Editing video dan visual ya tadi. Itu penting banget. Nanti pun juga akan dipelajari juga kalau nggak salah ya grafis atau apa gitu. Ada mata kuliah yang berhubungan dengan itu. Itu sangat dibutuhkan. Nah, iya saya lupa juga salah satu kemampuan yang mungkin harus kalian asah dari sekarang itu tadi. Ya, kemampuan untuk melakukan desain, grafis, dan lain sebagainya. Dulu di perusahaan saya sendiri dulu, itu ada satu memang dia hanya berfokus untuk membuat infografis perusahaan gitu, dan itu pasti sangat dibutuhkan apabila kalian punya skill tambahan itu tadi gitu. Bagus sih itu salah satu kemampuan yang mungkin bisa kalian pelajari, mungkin bisa dengan les atau belajar secara mandiri, kan sekarang ada YouTube dan sebagainya, itu bisa sih. Jadi harus serba bisa ya, karena di komunikasi juga ada mata kuliah infografis. Jadi bagaimana menyampaikan hal-hal yang rumit, namun jadi lebih enak dicerna, lebih gampang diterima, lebih sederhana, begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian ini ada dari Mardika, selamat pagi Bu, ingin bertanya, selain dari skill komunikasi yang harus diasah, apakah kita juga harus bisa selalu good looking? Tadi sempat disebut, misalnya ya. Apakah harus good looking? Terus kalau merasa misalkan tidak good looking, gimana nih Bu? Aduh, nggak harus good looking juga, apa ya, saya sebut sebagai inner beauty lah. Gimana sih kalian bisa menunjukkan beauty kalian gitu. Dari mungkin personality kalian. Yang penting dari personality sih, nggak mau kalian good looking tapi personality-nya ambyar kan juga nggak mungkin ya. Personality-nya tidak bagus kan juga itu akan menjadi hal yang negatif bagi perusahaan gitu. Jadi mau good looking, mau apapun itu, yang penting adalah pada personality-nya. Bagaimana kalian bisa menunjukkan diri kalian sebagai orang yang baik, orang yang menarik, yang mana itu tidak harus good looking gitu, menurut saya. Betul sekali. Jadi yang penting itu justru skill-nya, kemudian personality-nya, kepribadiannya gitu. Tapi bukan berarti good looking juga tidak penting. Misalkan ketemu sama yang mau mewawancara, kita pakai bajunya yang sobek-sobek, seperti itu. Jadi mungkin pandai menempatkan diri, begitu ya Bu Salma ya? Ya, masih harus well-groom ya. Maksudnya masih harus bisa menunjukkan apa ya, ya itu tadi personality yang baik, mungkin melalui pakaian dan sebagainya gitu. Baik, ini juga ternyata ada yang baru lulus SMA, ada yang SMK-nya itu jurusan multimedia. Kita lanjut ini ke pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman kita masih ada waktu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan masih sempat untuk dijawab. Ini pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita hanya membuat tenang kepada halayak, tetapi itu sangat berbeda dengan internal perusahaan. Apakah ketika kita tidak jujur dalam bidang PR, itu hal yang lumrah? Bagaimana supaya jadi bekal juga untuk kita semua? Oke, berat ini ya. Karena itu masih menjadi dilema bagi PR dimanapun itu gitu. Karena kan kita juga punya tugas untuk melindungi perusahaan, tapi juga punya tugas juga untuk melindungi masyarakat. Jadi, tapi memang itu ada sih teorinya sendiri ya, bagaimana sih kita menyampaikan apa ya, namanya kebohongan halus atau soft lie atau apa itu ya. Kita kan kadang harus bisa menyampaikan, ya itu tadi, soft lie itu tadi, itu ada sih strateginya di PR, saya lupa siapa yang menunjukkan. Ivy Lee juga pernah berbicara mengenai itu gitu, bagaimana kita demi perusahaan dan demi masyarakat juga, kita harus mungkin bukan berbohong juga sih itu. Kita kan nggak bilang, oh kita nggak bangkrut nih, kita hanya bilang kita mungkin dari bahasanya aja dirubah gitu. Misal kita sedang berusaha keras untuk kembali ke posisi sebelumnya, mungkin untuk kembali ke normal yang sebelumnya, itu contohnya gitu. Kita penyusunan bahasanya aja yang mungkin rumit itu tadi gitu. Jadi
bukan bohong juga, karena kita harus bisa menyusun bahasa yang mungkin bisa diterima dan menenangkan masyarakat, tapi bukan dengan kebohongan, gitu, menurut saya sih. Iya, jadi bukan berarti harus pintar berbohong ya, jadi Ya. seorang PR, tapi bisa menyampaikan hal yang mudah diterima oleh masyarakat. Masih sesuai dengan perusahaan, internal perusahaan, tapi juga tidak menyalahi etika. Ya, untuk teman-teman masih ada, ini masih ada lagi nih. Saya Kevin dari Jakarta ingin bertanya bagaimana cara kita membranding diri sebagai orang yang ingin bergabung sebagai praktisi PR di dunia sosial agar dapat dilirik oleh perekrut. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Ini kan lagi rame, Bu, ya. Jadi YouTuber, selebgram, misalkan, atau seleb tweet, media sosial, rame banget. Nah, bagaimana kita membentuk brand diri kita sendiri di media sosial agar dilirik perekrut? Oke. Branding sosial media tuh penting banget sih. Biasanya perekrut itu sebelum merekrut seseorang, mereka pasti akan googling nama kalian ya. Makanya kenapa tolong mulai dihapus lah ya aib-aib yang ada di media sosial kalian atau status-status yang tidak proper, karena itu Jejak digital itu ya, Bu, ya? Iya, jejak digital itu susah juga itu. Makanya dari sekarang kalau bikin status atau bikin postingan itu bisa sedikit difikirkan terlebih dahulu, karena itu juga salah satu bagian dari branding menjadi pelamar kerja di era digital seperti saat ini. Karena pasti semua akan googling nama kalian, melihat media sosial kalian, scrolling bahkan sampai dari zaman tahun berapa itu pasti mereka akan cek HRD. Jadi mungkin kalian sudah tahu sendiri lah ya kalau branding di media sosial yang baik itu seperti apa. Kalian mungkin lebih paham daripada saya ya, karena saya bukan anak medsos banget gitu. Saya sudah berhenti jadi anak medsos gitu. Tapi itu sendiri pasti kalian udah tahu sih. Menurut kalian medsos yang menarik itu seperti apa, feed yang menarik itu seperti apa. Jadi itu tadi aja. Yang penting dari sekarang postingan-postingan itu lebih dijaga lagi, karena biasanya itu akan mengaruhi dan menghapus jejak digital itu sangat sulit. Saya merasakan ya, saya mau hapus Twitter saya zaman masih SMP apa ya itu aja susah banget, masih muncul lagi. Jadi tidak selamanya media digital itu bisa memberikan privasi yang lebih kepada orang. Maka dari itu jangan beranggapan di media sosial itu tidak ada yang melihat ya. Bahkan malah semua orang bisa melihat. Jadi lebih apa bahasanya, ditahan lagi lah untuk lebih bijak ya, Bu, ya, dalam bermain media sosial. Ya, lebih bijak ya, betul. Lebih cerdas dalam bermain media sosial. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Budi. Berdasarkan penelitian Ibu, apakah praktisi PR di masa pandemi berperan penting dalam memaintain keadaan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta? Oke, ada yang baca publikasi di akademia ya. Iya, Luar betul biasa. sekali. Sepertinya ada yang langsung googling ini. Oke, itulah ya, kita hidup di era digital. Tidak ada yang rahasia lagi. Oke. Terima kasih ya sudah membaca publikasi saya di akademia. Jadi, apakah praktisi berperan penting dalam maintain keadaan? Bentar ya, saya ingin menelan pertanyaan ini dulu. Tentu saja, PR itu punya center ya, center of everything di dalam perusahaan gitu. Jadi dia pusatnya gimana ketika kita ngomong menyusun bahasa yang salah di depan media massa pun itu akan mempengaruhi seluruh tatanan perusahaan gitu. Jadi bukan hanya perusahaan juga tapi masyarakat. Jadi memang menurut saya praktisi PR di masa pandemi ini juga punya peran yang sangat penting, baik itu sektor pemerintahan maupun swasta. Kalau contohnya pemerintahan, itu Pak Yuryanto ya, kalau nggak saya, Pak Yuri itu adalah salah satu PR-nya lembaga pemerintahan, kan beliau adalah PR-nya gugus tugas percepatan penanganan corona, dan beliau juga dalam menyusun bahasa kan terlihat sekali sangat berhati-hati, agar masyarakat yang mendengar itu tidak semakin takut atau tidak semakin gegabah dalam menghadapi pandemi ini gitu. Jadi dimanapun itu, ketika
ada masa krisis, orang yang punya tugas sebagai spokesperson atau orang yang berkomunikasi dengan masyarakat itu punya peran penting dalam mengatasi keadaan atau memanage keadaan yang sedang terjadi itu tadi. Gitu. Baik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Oke. Ini kita dari Universitas Riau dulu, Bu, yang jauh ya. Menurut Ibu, seberapa penting pergaulan atau lingkungan kita dan juga kebiasaan membaca untuk menjadi seorang PR yang andal dan memiliki kosakata yang banyak? Oke, seberapa penting? Kebiasaan membaca ya, pasti penting sih untuk semua pekerjaan itu kebiasaan membaca adalah hal yang penting. Apalagi kalau kalian lebih sering membaca, maka kosakata kalian pun akan lebih bervariasi. Apalagi ketika kalian jadi PR, kalian akan dituntut untuk membuat teks ya. Misal ada direktur kalian ingin melakukan press conference, itu siapa sih yang bikin teks? Ya kita ya, PR ya. Kalau kita tidak punya kosakata yang bervariasi atau kita tidak punya kemampuan bahasa yang baik, maka itu akan sulit untuk dilakukan. Sehingga dengan cara kalian banyak membaca, itu akan meningkatkan kosakata kalian ketika kalian ingin menjadi PR yang handal. Kalau pergaulan sih, ini secara umum juga penting ya, lingkungan itu kan mempengaruhi apa yang akan menjadi diri kita. Tapi kalau bagi saya sih, kita juga punya peran utama sih dalam diri kita sendiri juga gitu. Tapi terkadang kan untuk anak-anak remaja kan mungkin lebih banyak terpengaruh oleh pergaulan. Jadi bagi saya itu juga penting untuk mulai memilih lingkungan yang mungkin akan bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi. Gitu. Baik, terakhir Bu, ini untuk PR itu ada perbedaannya nggak Bu dengan marketing communication? Fungsinya apakah sama sebagai komunikator perusahaan? Oke. Marketing communication itu bisa termasuk dalam PR ya. Jadi ada yang disebut sebagai IMC atau Integrated Marketing Communication. Di dalam IMC itu ada marketing communication, ada PR, ada advertising, dan itu juga fungsinya sama sebagai komunikator perusahaan, namun dia ada perbedaannya. Di mana marketing communication itu biasanya untuk promosi produk. Ya, kalau PR itu bukan promosi produk, tapi kita promosi perusahaan kita sendiri atau identitas atau branding dari perusahaan kita sendiri. Itu bedanya dari PR dan marketing communication. Biasanya itu pun mereka beda divisi ya. Kalau PR masuk corporate communication, kalau marketing communication biasanya masuk divisi sales and marketing. Karena bentuk komunikasinya atau pesan yang disampaikan itu berbeda. Yang satu untuk produk, yang satu untuk identity. Gitu. Ya, tapi sama-sama berkomunikasi. Oke, itu pertanyaan terakhir dari kita sebelum ditutup. Kita foto terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman silakan menyalakan kameranya. Oke, silakan kepada Bapak Admin. Oke, saya juga sudah siap dengan kamera saya sendiri ya. Dan untuk teman-teman ini masih ada series webinar Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University di series yang lainnya, masih banyak, jadi jangan khawatir, masih ada topik-topik yang berbeda. Silakan dicek di link pendaftarannya. Oke, sudah siap? Oke, Pak Admin, sudah? Oke ya. Baik, terima kasih. Sudah ya? Oke, sudah. Baik, terima kasih Bu Salma atas pemaparannya tentang PR dan juga teman-teman adik-adik yang masih SMA, yang baru lulus SMA atau yang masih
kuliah. Semoga pemaparan Bu Salma tentang PR bisa memberikan banyak motivasi dan juga pandangan, dan juga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan bisa juga untuk adik-adik yang SMA bisa bergabung dengan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Jadi ada sedikit pencerahan apa yang nanti akan dipelajari di FKB Telyu ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Semoga tetap sehat di era pandemi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya yang baik sekali. Oke.